Salam jumpa pemirsa, berbicara tentang batik yang merupakan khasanah budaya dari Indonesia. Ternyata ada benang merah dari pola, warna, corak batik berbagai tempat di Nusantara. Dan ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang menggunakan ilmu pengetahuan, khususnya adalah fisika fraktal untuk menelitinya. Bagaimana kisahnya? Mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Batik adalah salah satu produk budaya Indonesia yang bernilai seni tinggi. Lebih dari sekedar warisan budaya, batik juga berpotensi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oki Situngkir adalah peneliti budaya yang tertarik meneliti elemen kompleks kebudayaan. Salah satunya mengungkap rahasia di balik terbentuknya beragam pola batik yang ada di Nusantara. Di bawah lembaga penelitian Bandung V Institute, pria yang dijuluki Bapak Kompleksitas ini berhasil menemukan karakteristik geometris fraktal dari ribuan pola batik yang ada di Nusantara. Rumusan fraktal ini kemudian diterjemahkan menggunakan teknologi komputer dan terbukti bisa menghasilkan desain pola batik baru yang sangat beragam. Keberhasilan Hoki mempertemukan tradisi dan teknologi menjadi inovasi penting bagi pengembangan industri batik di tanah air. Pemirsa, saat ini kita telah hadir bersama kita Oki Situngkir di Bandung V Institute. Terima kasih Bang Hoki ya, sebutnya boleh ya? Ya boleh. Bang Hoki, kalau boleh tanya nih, kenapa tertarik dari seorang ilmuwan kok tertarik meneliti tentang batik yang kelihatannya biasanya budaya ya? Iya, apa ya? Sebenarnya nggak tiba-tiba juga tertariknya. Justru ketika mempelajari baru tertarik. Kita ini kan lembaga penelitian kompleksitas. Jadi kompleksitas itu melihat semua yang ada di alam, kerja manusia, interaksinya, itu adalah hal kompleks. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha mencari yang sederhana dari yang kompleks tersebut. Itulah tugas ilmu pengetahuan, membuat yang sederhana dari yang kompleks. Gitu. Nah, toolsnya itu adalah matematika dan komputer. Gitu. Jadi komputasi, simulasi, modeling, segala macam. Nah, cobalah. Nah, salah satu tools dari penelitian kita itu adalah fraktal geometri. Jadi suatu pola geometris yang baru tahun 80-an. Geometri ketika berhubungan dengan atau matematika dengan komputer. Tanpa komputer nggak ada geometri fraktal. Nah, kita cobalah tes uji hipotesis lah. Semua kita kumpulkan beberapa ratus sampai ribu motif batik yang berhasil kita kumpulkan. Waktu sama sekali kita belum tahu literatur batik, belum tahu apa, hanya melihat data ada beberapa ribu gitu, kita coba cek. Ternyata kok konvergen gitu ya. Kok ada benang merahnya begitu ya. Ini apa gitu kan. Akhirnya nggak puas kan kita. Wah, cari tahu lah tentang filsafatnya. Bukalah literatur, ngobrol lah kemana-mana, carilah ini sampai kita stres. Sempat stresnya tuh gini. Ini geometri fraktal ini baru ya. Tahun 90-an lah baru agak booming gitu ya di masyarakat sains, belum masyarakat umum, di masyarakat sains. Jadi kok orang-orang dulu kok udah pada pakai geometri ini kan mereka berapa ratus tahun yang lalu mereka tuh nggak ada kalkulus, nggak kenal matematika modern, kok udah coba berinteraksi bahkan bermain-main dengan yang beginian nih benda. Jadi kita ngapain kuliah tinggi-tinggi? Jangan-jangan ada kalah dengan pembatik-pembatik kan di Solo kalau gitu ya. Kalau geometrinya aja tidak seperti ini, maka kebudayaan yang ada di yang tua ini berarti dia punya pemikiran tentang politik kan, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang fiskal. Pasti dia punya pemikiran seperti itu dia. Kalau geometrinya udah seperti ini kan. Tapi mereka pakai geometri yang berbeda, emang geometri yang tidak bergantung pada sistem ukur, sistem kuantitatif, nggak pakai itu.
ini juga jadi apa ya, tergoda pikiran. Jangan-jangan karena itu tuh anak-anak di kita tuh susah belajar matematik. Karena tidak cocok frekuensinya ya. Agak kurang pas gitu ya. Nah, apa yang kemudian Mas Oki dan teman-teman temukan bahwa penggunaan ilmu fisika khususnya geometri fraktal ini bisa diterapkan di batik, kelihatan satu benang merah ya? Iya, iya. Jadi kita bisa menikmati film-film 3 dimensi sekarang kayak ada Spider-Man, King Kong segala macam itu karena adanya geometri fraktal. Nah, geometri fraktal itu apa? Geometri fraktal itu adalah suatu geometri di mana sistem simetrinya itu luar biasa unik gitu ya. Jadi kalau yang kita tahu simetri itu kan ada kesetaraan kiri kanan balan segala macam. Ini dia kesamaannya itu, kemiripannya itu bukan pada dua kiri kanan atau atas bawah atau bukan, tapi di dalam dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya awan, awan. Dia tuh similar sama dirinya sendiri. Kalau kita potong awan segede ini sama segede ini sama segede ini, itu bentuknya gitu-gitu aja. Ada kemiripan bentuk struktural gitu. Kalau dalam motif batik itu misalnya ya Pak, mega mendung atau di barang rusak begitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kembali ke yang tadi dulu misalnya kayak misalnya dulu tuh kalau bikin film King Kong ya, kan itu dibikin benda-benda kecilnya kan. Iya. Nanti ada King Kongnya gede pakai topeng gitu, gitu kan. Nah, sekarang udah nggak ada lagi gitu, nggak perlu kayak komputer semua. Itu udah semua terkomputerisasi segala macam. Nah, cara menggambarkan sehingga dia itu sangat mirip sama awan, sangat mirip sama asap, sangat mirip sama kerumunan orang, itulah geometri fraktal. Dan itu ada di mega mendung, ada di parang rusak, ada di kawung, ada di mana-mana. Nah, itu yang menarik. Jadi cara berpikirnya itu yang memiliki ada kemiripan ya. Iya, antara film King Kong film King Kong itu dengan mega mendung dan parang rusak ya. Jadi pembatik tidak menggambar sebagaimana dengan bahannya. Dia nggak berusaha, dia menangkap dinamikanya, itu yang dipindahkan ke ini. Nah, persoalannya adalah ketika cara dia menggambar melukis itu kita matematisasi, kita komputasi, itu keluar beberapa persamaan, namanya kita sebut di sini persamaan transformasi afinitas. Itu kita komputasi, kita compute. Kalau misalnya kita berandai-andai nih, cantingnya itu kecil banget sampai resolusi berapa, itu jadi awan beneran, Mas. Jadi saya beneran. Tapi seperti Da Vinci Code ada sosok yang di belakangnya. Siapa mastermind di belakang ini semua? Nah, itu juga terkait sama cara orang Indonesia dan orang-orang Nusantara ini ya. Jadi kalau mungkin beda memang kan ya. Kalau Paus dulu di Eropa itu ngasih komisi ke seniman untuk berkarya, nama senimannya itu disebutkan. Jadi ada pengakuan individual. Kalau di kita nggak seperti itu. Jadi kita itu memang ada suatu proses pengabdian yang berbeda gitu ya. Jadi kita senimannya itu bisa jadi seorang raja sendiri, sultan sendiri misalnya, atau orang-orang terhormat sendiri. Tapi bisa jadi memang seniman itu emang nggak mau dikenal. Ketika kita itu suka berbagi. Kita senang ketika motif kita dipakai orang lain. Kita bangga ketika Borobudur kita tuh diklaim tanda kutip ya, orang lain segala macam. Nah, itu mungkin karakteristik orang Nusantara yang saya pikir itu luar biasa itu sebenarnya. Kita itu satu antara karya dan pengkarya, itu nyatu. Itu juga mungkin sekarang kita juga sering tanda kutip terjebak ke persoalan-persoalan itu ketika ada persoalan-persoalan hak cipta tradisional. Gimana nih mematenkan batik, mematenkan alat musik, mematenkan. Saya pikir emang itu diskursnya agak berbeda karena memang orang kita itu memang nggak terbiasa dengan tidak punya tradisi untuk mengklaim ya. Iya, Mas, kita nggak punya bilang itu punya copyright gitu ya. Kita nggak punya, kita justru kita bagi gitu loh. Ketika udah berkarya, udah berfilosofi tinggi-tinggi, dikasih ke orang gitu kan. Ada orang datang yang penting dia mau belajar, dilatih sama dia. Itu saya pikir itu karakter orang Timur. Saya pikir nggak cuma Indonesia ya, Nusantara lah ya. Nusantara dalam artian luas ya, bukan hanya Indonesia tapi juga mungkin dari Vietnam, termasuk mungkin saya kemarin diskusi sama teman-teman kita di Asia Pasifik, Jepang, Cina, Korea, Taiwan, Hawaii, Tahiti, itu bangsa-bangsa yang memang gembira ketika karyanya itu dipakai orang lain. Baik, Bang Oki, menarik sekali pembicaraan kita, tapi kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan. Sip. Pemirsa, ternyata fraktal batik ini telah mendapat perhatian yang positif dari ilmuwan dan juga masyarakat. Bagaimana tanggapan mereka? Mari kita simak tayangan berikut.
Sebenarnya sekarang ya penelitian-penelitian itu interdisiplin. Jadi ilmu satu tuh sama ilmu lain saling mendukung gitu ya. Misalnya sekarang ilmu fisika itu dipakai untuk menjelaskan kenapa pergerakan saham. Satu saham kenapa bergerak cepat naik atau turun gitu. Nah itu bisa dianalisa oleh fisika. Nah ilmu ini yang sekarang dikenal dengan ekonomifisika gitu. Nah, matematik juga udah lama dipakai untuk ekonomi, ada matematik ekonomi kan. Tapi juga sekarang fisika ekonomi, bahkan fisika politik gitu loh. Bahkan sekarang mungkin yang kemarin Hoki Situngkir itu dia mencoba menganalisa batik pakai ilmu kompleksitas gitu. Nah, jadi artinya dia mencoba melihat DNA-nya dari batik itu. Jadi DNA batik itu artinya bagian yang terkecil dari batik itu yang dapat membedakan antara batik satu dengan batik lain gitu. Ya sebenarnya sekarang ini kan Pak Hoki cukup dalam ya, cukup bagus, dia udah bisa mendapatkan DNA batik, sudah bisa mengenerate atau menghasilkan batik-batik baru gitu. Jadi iya, dengan software itu dia bisa menghasilkan ribuan bahkan miliaran jenis batik yang baru gitu. Jadi dengan hanya mengkombinasikan beberapa DNA-nya itu batik, dia bisa menghasilkan banyak sekali. Nah ini yang sesuatu yang menarik gitu. Sebenarnya ini kalau mau dieksplor lebih lanjut juga menarik. Jadi saya lihat riset untuk batik ini tetap masih akan berkembang terus gitu. Dukung riset. Karena Indonesia ini sekarang harus bangkit lewat riset. Kalau kita bisa bangkitkan riset ini di Indonesia, saya kok percaya Indonesia bisa lebih luar biasa gitu. Karena apa? Karena kita punya segala. Sumber daya alam punya, sumber daya manusia kita punya, sumber daya manusia yang muda-muda kita punya, yang pintar kita punya. Jadi kita ada semua gitu. Jadi saya bayangkan dengan kelebihan-kelebihan kita itu ditambah dengan research, wah luar biasa gitu. Jadi saya berharap riset ini terus bisa dikembangkan di berbagai universitas di Indonesia gitu. Tolong supaya riset ini digalakkan di mana-mana gitu. Ya. Saya rasa Pak Hoki ini membawa suatu fenomena ya, bahwa yang menurut saya sangat transformasional itu adalah connecting the dots konsepnya dia, bahwa inovasi dan teknologi digabungkan dengan budaya luhur bangsa yaitu batik, menghasilkan suatu penemuan yang menurut saya nanti akan membawa batik itu ke level dunia. Jadi batik fraktal itu menurut saya bisa kita lihat di seluruh Indonesia bahwa ada benang merah, yaitu connecting the dots. Simple innovations tapi nanti akan sangat berdampak luas kalau dilihat dari bagaimana nanti batik itu menjadi Indonesia negara keempat terbesar di dunia, ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. Pada suatu saat batik itu akan menjadi suatu busana yang akan dipakai di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, inovasi dari beliau akan menghasilkan desain-desain ke depan batik fisika, pengenalan komputer dan lain-lain itu untuk membawa batik ke level dunia. Saya lihat bahwa ke depan, karena kita lihat benang merah ya dari Sabang sampai Merauke, dan dari dahulu kala itu ternyata ada suatu pattern yang bisa dikenali gitu, dan ini dia sambung dalam konsep connecting the dots itu. Jadi untuk ke depan kita akan bisa lebih menggali budaya luhur kita dan bisa menghasilkan karya-karya yang menurut saya nanti akan sangat-sangat berdampak kepada kreativitas daripada batik itu sendiri, desain-desain batik yang baru. Dan ini mungkin pada suatu saat batik itu bisa dikreasikan di New York atau di Los Angeles untuk pasar-pasar yang lebih besar, atau misalnya di Beijing, dan kita melihat bahwa itu hasil daripada inovasi yang sangat fenomenal menurut saya dari Pak Hoki. Bang Hoki sendiri kenapa bisa tertarik menggunakan sains untuk melakukan penelitian? Sains itu kan menambah nilai suatu hal. Dalam hal ini nilai itu bukan nilai pengetahuan. Bagi saya pribadi sih sains itu playful. Ada kenikmatan yang berbeda lah, kenikmatan yang nggak terlukiskan dengan kata-kata dan cerita gitu. Jadi memang enak sekali. Kayak tadi misalnya,
yang tadinya orang nggak suka batik, ketika tahu geometri segala macam dan tahu ternyata ada filosofinya, sekarang saya jadi fanatik sekali. Saya satu hari nggak bisa lepas dari batik. Seberapa penting penelitian ilmu pengetahuan ini bagi Indonesia menurut Bang Hoki? Kalau bisa, ketika bicara soal kemasyarakatan, bicara soal kemaslahatan umum, itu sebaiknya memang sesuatu yang teruji, sesuatu yang bisa diuji oleh orang lain, sehingga kita bisa tahu, oh di sini masalahnya, di sini gitu. Hasil penelitian dari batik ini ternyata juga ada bukunya ya, Fisika Batik. Bagaimana, mengapa perlu dibukukan nih? Karena gini Mas, menurut saya nih, saya pribadi nih, sumber rasa cinta yang terbaik itu adalah pemahaman. Gitu. Saya ini bukan orang yang pencinta batik. Saya dulu Mas, ini rahasia nih depan TV lagi, aduh. Saya nggak suka batik Mas. Tapi sekarang pakai batik ya? Sekarang saya nggak bisa lepas dari batik. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya pakai. Kan enak Mas, kita mengetahui apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, kan enak. Sudah ada penghargaan atau sudah dipatenkan belum hasil penelitian ini? Iya, kemarin kemarin banget ini kita dapat satu penghargaan nasional dari Dirjen Kekayaan Intelektual. Untuk hak cipta dari si penelitian ini. Jadi softwarenya, terus mungkin algoritmanya, dan seterusnya. Itu ada apresiasi dari pemerintah seperti itu. Yang jelas emang kita sih meskipun kita mungkin tidak begitu ngotot dengan enforcement gitu ya, tapi memang kita juga kita mengikuti kaidah-kaidah itulah, itu kaidah modern biasa lah. Jadi kita ada penemuan, didaftarkan, terus kita banyak juga dibantu teman-teman kita di Ristek, di Business Innovation Center untuk coba gimana caranya untuk ini. Yang jelas kalau karya ilmiah kita submisi ke jurnal atau publikasi yang bersangkutan, yang berkaitan. Tapi kalau yang sifatnya hukum, kita ikuti ininya. Jadi saya pikir udah ada sekitar 8 atau 9 yang coba kita. Tapi kalau berbicara tentang implikasinya bagi dunia usaha kita dan juga bagi pembatiknya sendiri apa nih? Bagi pembatik sendiri, ya kita sering workshop. Jadi beberapa kali kita dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Ristek. Itu semenjak menteri yang kemarin sampai sekarang juga kita sering workshop ke pembatik. Jadi kita share perangkat lunak kita latih mereka menggunakannya. Habis itu ya bagaimana mereka menggunakannya kemudian berkreasi, bereksplorasi motif dengan perangkat lunak tersebut, itu urusan mereka. Kita jadi menggunakan teknologi untuk bisa lebih memperluas wawasan mereka. Iya kan, asik kan Mas. Bayangkan ada seorang pembatik gitu ya, di kirinya itu canting dan kompornya itu, di kanannya ada laptop. Keren kan? Nah, kalau kita berbicara tentang batik kan sering terdengar bahwa negara-negara lain juga mengklaim ya, batik ini juga warisan budaya mereka. Apakah dari penelitian Bang Hoki ini ada petunjuk tentang bahwa ini adalah asli Indonesia dan negara lain justru yang sebetulnya istilah nyontek dari Indonesia? Iya, seperti saya bilang tadi, kata nyontek itu kita sebutkan ketika kita udah berkenalan sama sebuah budaya dan peradaban yang menghargai berlebih-lebihan, saya pikir, hak atas kekayaan intelektual dari suatu karya gitu. Saya pikir nggak nyontek. Saya pernah ngobrol sama seorang pakar tekstil dari India beberapa minggu lalu. Dia kebetulan datang ke Bandung, kita ngobrol. Komentar dia, setelah saya tunjukin semua batik, saya cerita segala macam. Di India juga ada batik, dan saya pikir, kata dia ini dalam bahasa dia ya, dan saya pikir kami itu orang-orang di luar Indonesia itu belajar membatik itu dari kalian, meskipun banyak motif kalian itu dari kami. Jadi emang ada exchange. Jadi saling bertukar budaya sebetulnya. Bukan contek. Bukan nyontek, bukan mencuri. Iya, bertukar aja, bercerita gitu kan. Ada pedagang datang, "Wah, itu bagus teknik kalian. Bisa nggak gambar ginian?" "Oh, itu simbol suci kami. Digambar dong." Nah, jadi nggak ada bukan ada suatu keributan nggak ada itu.
gitu. Jadi apa namanya, beda kalau misalnya sekarang misalnya pembatik membuat suatu logo misalnya, mungkin akan ribut perusahaan bersangkutan. Tapi kalau dulu tuh nggak kayak gitu, interaksi santai banget. Kalau sekarang ini kreasi saya, ini hasil milik kita gitu iya, ya. Jadi milik bersama. Kalau mau ini harus bayar royalti ya. Jadi gitu, itu mungkin satu persoalan yang saya pikir itu perlu dikaji lebih dalam buat ke depan, karena gimana pun kita juga nggak bisa bilang bahwa hak cipta itu nggak penting. Itu penting dong. Itu tetap dong, apa namanya, kalau emang di situ ada potensi ekonomi, ya itu harus dieksploitasi untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat semua. Karena kita tahu juga pengrajin juga bukan orang-orang yang bergelimang harta. Mereka juga orang-orang yang justru secara ekonomi layak untuk disupport sebagai dalam bentuk fair trade. Bang Oki, kalau berbicara tentang Bandung V Institute, di mana kita berada saat ini, tujuan dari Bandung V Institute apa ya Bang Oki? Jadi kita berpikir bahwa kayaknya kita perlu ikut kontribusi dalam evolusi negeri tersayang ini dengan sains gitu. Jadi kita mencoba ikut menajamkan itu. Jadi makanya penelitian awal-awal Bandung V Institute itu sebenarnya bukan batik justru. Justru kita rame di daerah area-area sains seperti ekonomi. Bursa Efek Jakarta, kita bikin perangkat portofolio segala macam. Sampai sekarang kita masih suka membantu beberapa lembaga pemerintah, lembaga publik untuk menajamkan kebijakan mereka dengan ilmu pengetahuan. Jadi di sini itu ada 3 departemen. Ada departemen kognitif, ada departemen ekonomi evolusioner, ada departemen sosiologi komputasi. Saya di bidang sosiologi komputasi. Apa sih big idea-nya ini semua dengan data-data budaya, batik, candi dan segala macamnya? Big idea-nya apa? Sebenarnya kan adalah data, Mas. Kita tuh mendorong bahwa gimana caranya supaya kita tuh melihat interaksi manusia, kita melihat produk, kita melihat budaya, tradisi. Itu jangan lihat sebagai tradisi, jangan lihat sebagai budaya, jangan lihat sebagai conversation, jangan lihat sebagai interaksi, lihat sebagai data. Gitu. Kenapa? Kalau kita lihat dia sebagai data, maka kita akan bicara soal informasi dari nilai data. Kalau kita bicara informasi, kita akan bicara soal peluang-peluang untuk istilahnya kalau bahasa Indonesia itu agak sedih kalau disebut rekayasa. Tapi sebenarnya rekayasa dalam artian positif ya. Yeah. Kita bisa bikin modifikasi, inovasi, kreasi dengan informasi sehingga memunculkan informasi baru. Nah, gimana mengolah itu? Mengolah psikologinya, mengolah sosialnya. Nah, kalau untuk data masa lalu kita berhubungan sama pembatik, sekarang kita berhubungan sama orang-orang modern yang asik nge-tweet, asik narsis, asik ini. Nah, itu semua data yang kita coba sekarang crunch jadi satu macam-macam lah. Semoga bisa berguna buat masyarakat luas. Baik, Bang Oki, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang dengan Bang Oki. Kelihatannya ini masih banyak sekali yang masih bisa dikotak-katik nih ya. Dan semuanya demi kebaikan kita juga, kita bisa lebih mengapresiasi budaya Indonesia juga. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Hoki Sitonggir dari Bandung V Institute, dan semoga apa yang kita perbincangkan tentang bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan dan mengawinkannya dengan kasanah yang kaya dari budaya Nusantara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.